Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Saya Abdul Khalid atau biasa disapa Boim. Saya adalah founder LiveDoc, kanal YouTube yang teman-teman nonton sekarang ini. Seperti sebelumnya, saya akan melanjutkan pembahasan saya tentang jurnalisme dan media baru. Apalagi ya teman-teman, ini kita dapat momentum ini sekarang ini ya. Pemerintah sedang berencana untuk menggait media baru atau istilah sekarang disebut dengan media homeless ya, media yang kurang lebih digerakkan oleh citizen yang berlawanan dengan media mainstream atau biasa kita kenal selama ini sebagai media massa mainstream yang berbasis pada karya jurnalistik. Nah, sekarang ada kabar kuat meskipun ini kemudian dianulir oleh pemerintah tentang rencana pemerintahan melalui beberapa kementerian terkait untuk menggait media homeless atau media baru sebagai mitra dalam sosialisasi dan penguatan yang bisa mendukung program-program pemerintah ya. Yang selama ini sebenarnya dalam beberapa dekade peran ini dijalankan oleh media mainstream. Nah, ini menarik mengingat ada semacam perubahan pola pikir atau perubahan mindset ya. Perubahan tata cara oleh pemerintah dalam memandang bagaimana sebuah program itu disebarluaskan ke tengah-tengah masyarakat dengan menggunakan bantuan media baru ini. Ini tentu saja menarik ya, karena dan bisa disebut sebagai tuntutan barangkali dalam konteks kekinian, di mana memang media baru adalah media paling efektif dalam menyebarluaskan pesan hari ini ya. Kita tahu bahwa misalnya Indonesia ini kan ya sejak tahun 2015 kan era internet ini mulai berkembang dan pelan-pelan menggeser TV dalam media massa, dalam hal ini dalam arena penyebar transformasi pesan ya, informasi dan teknologi informasi dan komunikasi ya. Bagaimana media baru ini menggeser media massa mainstream dengan berkembangnya internet yang semakin hari semakin cepat ya, yang didukung dengan teknologi digital yang juga sangat praktis, efisien dan mudah ya, memudahkan dan massal ya. Nah, apa sebenarnya yang melatari kalau kita lihat rencana pemerintah ini? Tentu satu tadi ya, alasan praktis bahwa sekarang ini masyarakat Indonesia itu adalah pengguna media sosial, salah satu pengguna media sosial terbesar di dunia ya. Kalau di awal tahun 2006 di beberapa sumber disebutkan ya, pengguna media sosial yang di Indonesia di awal tahun 2006 itu mencapai 180 juta pengguna. Itu setara dengan 60% lebih ya dari jumlah total penduduk Indonesia yang mencapai kurang lebih 200 juta lebih penduduk. Nah, ini kan menarik sekali, di mana TV media massa itu, TV dan ini saya bicara TV terus dari tadi teman-teman ya, karena mungkin latar saya ini sebagai jurnalis yang lama di TV. Nah sekarang saya sudah tidak bekerja juga di TV dan lebih banyak sebenarnya bergerak di dunia kampus, di akademisi dan sebagai konsultan media politik ya. Perbedaan mendasar ya, satu ya, mungkin pemerintah bicara pragmatismenya
Ya, sekarang ini ya tidak bisa dimungkiri ya, hampir seluruh masyarakat Indonesia itu menggunakan media sosial, dan itu rata-rata menggunakan durasi menghabiskan durasi selama sampai 3 jam, sampai 7 jam ya per hari di depan apakah itu medianya berupa laptop atau gadget. Tapi dalam riset sebagian besar itu banyak menggunakan gadget ya. Dan hampir mungkin sebagian besar masyarakat kita juga, terutama masyarakat yang bekerja di dunia profesional, itu memiliki gadget lebih dari satu. Ya, itu artinya kalau misalnya orang-orang profesional kita menggunakan lebih dari satu gadget, artinya jumlah gadget itu bisa jadi lebih besar ya, jumlah gadget dibanding dengan populasi Indonesia yang mencapai 200 juta lebih orang itu. Ya, bisa dibayangkan bagaimana pengaruhnya. Nah, di era industri pada saat TV masih berkembang saja kan kita bisa melihat bagaimana besarnya pengaruh media audiovisual itu ya, dalam hal ini TV ya. Kalau dirunut dari sejarah perkembangan media kan yang paling pertama itu kan media media cetak ya, media cetak, kemudian muncul media itu seiring zaman. Nah, dulu pernah masanya media cetak itu memiliki pengaruh ya dalam menyebarluaskan informasi dan sebagai alat komunikasi yang efektif dalam membangun pengaruh ya. Dan itu bisa dilihat dalam perkembangan sejarah di Barat, misalnya sejarah demokrasi di Barat ya. Dan media itu kemudian berkembang menjadi alat hegemoni juga ya. Media massa itu, dalam hal ini media cetak, itu pernah menjadi satu alat hegemoni dan alat agitasi propaganda dalam konflik atau sengketa atau ya konflik negara-negara di dunia dalam membangun pengaruhnya itu sampai pada skala perang ya, yang kita kenal dengan Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua di Eropa dan sekitarnya. Itu media massa cetak itu sangat berpengaruh. Kemudian pelan-pelan muncul teknologi radio suara, dan berkembang lagi ya, bagaimana dalam sejarah kemerdekaan Indonesia misalnya kita bisa riset ya pengaruh media radio itu dalam menyebarluaskan pada saat itu apa yang disebut dengan revolusi Indonesia ya, dalam perjuangan dalam kemerdekaan Indonesia disebarluaskan. Kita ini kan daerah-daerah pulau yang sangat jauh-jauh terpisah, namun karena adanya radio pesan suara waktu itu, pemuda di pulau-pulau lainnya itu akhirnya merasa memiliki persamaan senasib ya dengan sebagian besar umumnya pemuda di Jawa yang pada saat itu lebih duluan sebenarnya dalam pergerakan kemerdekaan kemerdekaan nasional ya, yang berusaha menyatukan daerah-daerah bekas jajahan Belanda ini menjadi satu negara kesatuan. Nah, bisa dilihat bagaimana peran radio di masa itu. Nah, kemudian muncul lagi media audiovisual. Nah, besar sekali pengaruhnya ya, bagaimana media TV itu menjadi satu alat transformasi pesan yang sangat efektif, yang bisa mengubah konstelasi politik, sosial politik di sebuah negara ya. Media TV itu menjadi alat perubahan sosial yang sangat efektif, karena dari sisi psikologi TV itu memiliki 3 pengaruh ya, kalau dalam psikologi yang dikenal dengan psikomotorik ya. Dia memiliki dampak secara psikomotorik, kognitif, dan psikomotorik, kognitif, dan afeksi ya. Itu memiliki dampak ya. Nah, dan dia bisa menerpa sampai pada memori
terkecil kita, sehingga bukan hanya mindset yang diubah tapi juga perilaku. Ya kalau mindset dipengaruhi kan praktis itu akan berdampak pada perilaku ya. Outputnya itu perilaku ya. Nah, di situ bisa kita lihat bagaimana dampak besar secara psikologi audio visual itu memiliki 3 dampak yang sangat berpengaruh pada perkembangan perilaku ya, cara pandang seseorang dan perilaku seseorang. Nah, yang kemudian pada akhirnya munculnya teknologi digital itu itu lebih berkembang secara masif. Dulu, nah inilah letak paling mendasar. Nah, ini juga yang menjadi pertanyaan besar bagi kita sebenarnya tentang bagaimana sebenarnya pemerintah dalam hal ini negara ya menempatkan media alat ya transformasi pesan itu sebagai satu medium yang bisa memiliki dampak secara positif bagi masyarakat kita. Nah, termasuk dalam dalam masalah yang baru kita bahas ini soal rencana pemerintah menggandeng media homeless ya. Nah, kelebihan media homeless tadi ya tentu saja sebarannya bisa ya, karena kita lihat bahwa sebagian besar pengguna masyarakat Indonesia itu ya sudah menggunakan media sosial sebagai media alternatif. Nah, hanya saja kan ya kelebihannya itu ya dia cepat, sangat cepat, massal, dan jangkauannya sangat luas, juga lebih murah barangkali ya, lebih murah, dan hampir ya tidak ada lagi di wilayah di Indonesia ini yang blank spot area ya, blind spot area yang tidak terjangkau oleh jaringan internet. Barangkali masih ada ya 1-2 wilayah, tapi hampir seluruh wilayah daratan terutama di Indonesia ini sudah terjangkau oleh media internet. Nah, itu kelebihannya. Hanya saja yang paling mendasar adalah soal verifikasi informasi yang berkembang melalui media sosial sangat berbeda dengan pesan yang disalurkan melalui media mainstream ya. Media mainstream itu dalam transformasi pesan itu sangat terikat oleh kode etik ya, atau biasa kita sebut dengan kode etik jurnalistik ya. Yang diantaranya tentu saja kode etik itu mengikat bahwa pesan itu pertama dia harus sebuah fakta ya, yang kemudian satu fakta, yang kemudian kedua adalah dia harus dia harus taat pada nilai-nilai yang berlaku di tengah masyarakat kita ya. Dia menghormati, menghargai nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat kita. Jadi ada validasi data dalam karya jurnalistik itu yang berjenjang ya. Jadi validasi itu berjenjang sehingga pesan yang sampai kepada kita itu betul-betul sebuah pesan yang sudah diolah sedemikian rupa melalui verifikasi yang sangat kuat. Meskipun ini kan bisa menjadi diskusi lagi ya soal misalnya apakah data itu subjektif atau tidak ya. Tapi pada intinya karya jurnalistik itu sangat terikat pada kode etik. Dia harus berimbang ya, cover both side ya. Dia harus mengakomodasi semua pihak yang terkait di dalam sebuah pesan atau berita ya. Itu kelebihan jurnalistik. Validasi itu di dalam proses produksi pesannya itu ada validasi yang kuat. Nah, kalau di platform media baru kan itu dari tangan individu ke individu, artinya ya validasi itu tidak ada jenjang di sana, tidak ada struktur struktur kerja yang bisa memvalidasi pesan yang berlangsung di sana. Itu murni dari personal seorang yang memegang sumber pesan itu.
yang memproduksi pesan itu. Karena sekarang kan kita semua memiliki gadget dan bisa memproduksi pesan ya anytime dan di mana saja. Dan pesan yang kita sampaikan itu sangat tergantung pada pada standar moral yang dipegang secara individu. Ya, kalau memiliki standar moral yang tinggi, yang barangkali itu sama dengan kebanyakan masyarakat Indonesia yang menganut misalnya agama ya, itu bisa jadi lebih bisa dipertanggungjawabkan barangkali ketimbang misalnya ya barangkali dia bisa disebut sebagai orang yang menganut paham kebebasan ya. Dan saya kira memang ini kuncinya platform media sosial ini kan dia memang dibangun di atas asas kebebasan ya. Dan itu kebebasan ala Amerika pula yang absolut ya. Kebebasan ala Eropa ya, Prancis dan Amerika yang absolut ya. Nah, di situ masalahnya. Nah, kalau kita di Indonesia ini kan sangat terikat pada norma dan basic moral yang berkembang di dalam masyarakat kita yang kita kenal dengan masyarakat beragama, terutama mayoritas masyarakat Islam. Ya, nah, di situ letak kelemahan platform media sosial ini sehingga kita tahu bahwa media sosial sebagai media baru, kita lihat tadi 180 juta dan ya sempat muncul konsep atau teori yang disebut dengan disruption era ya, yang dikenalkan oleh salah seorang tokoh akademisi juga di Indonesia, Renal Kasali ya, era disruption. Jadi sebenarnya di era belum berkembangnya media sosial ini itu juga sudah dikenal dengan istilah media massa itu dulu ya. Dulu kalau dalam teori komunikasi itu media massa itu disebut sebagai realitas kedua. Jadi dia ruang sosial baru di mana setiap orang itu bergaul secara sosial ya. Dia menjadi realitas kedua, dia menjadi potret atau cerminan dari realitas sesungguhnya. Jadi kita ini memiliki dua kepribadian, bukan dua kepribadian, satu kepribadian dengan dua ruang sosial ya, dengan dua ruang pergaulan ya, di ruang nyata offline seperti ini dan di ruang online yang sekarang kita sebut dengan media sosial. Nah, apa yang dilakukan di dalam media sosial itu kan cermin dari kepribadian kita yang sesungguhnya di luar juga, di luar ruang media sosial, di ruang offline. Meskipun kalau dalam teori-teori komunikasi kan ya apa yang selalu tampak di depan mata itu, di atas panggung itu kan tidak selamanya menunjukkan realitas yang sesungguhnya. Jadi ada kalanya manusia, bahkan seorang pemikir dari Prancis ya, Jean Baudrillard ya, itu mengatakan bahwa pada dasarnya setiap manusia itu hidup dalam ketidakrealitasan setiap manusia itu cenderung tidak menunjukkan dirinya yang sesungguhnya ya, yang dia kenal dengan teori simulakra itu ya, atau teori topeng kalau dalam komunikasi ya. Kalau Irving Goffman di dalam teori ada panggung depan, ada panggung belakang ya. Jadi yang tampak di depan panggung itu hanya lakon ya, yang kadang tidak ya, hanya diperankan tidak sesuai dengan apa yang menjadi diri kita sesungguhnya di belakang. Jadi ada kecenderungan setiap manusia itu ingin tampil baik di depan orang lain ya. Ya mungkin juga saya seperti itu. Dan kalau dalam perspektif Islam kemudian ini yang harus selalu disyukuri, bahwa Allah masih menyembunyikan aib-aib kita yang sesungguhnya ya. Dan itu yang harus disyukuri sebagai seorang manusia yang beragama dan mengimani keyakinan kita kepada Allah, bahwa ya
ya kita setiap manusia tidak pernah luput dari kesalahan, bahkan mungkin pernah melakukan kesalahan besar dalam hidup kita, tapi Allah masih menyembunyikan itu ya, masih menyimpan itu. Nah, itu yang harus kita syukuri. Kembali lagi ya teman-teman, ya di dalam jurnalisme dan media sosial seperti itu ada kontradiksi yang sangat jauh. Kelebihan media mainstream, kalau pemerintah mau sebenarnya menempatkan dirinya sebagai sebagai penyelenggara negara yang punya integritas dan berpihak pada informasi yang akurat, berpihak pada transformasi pesan yang objektif dan positif, maka idealnya pemerintah mestinya lebih menggandeng media mainstream ya dalam penyebar luasan pesan yang bisa mendukung program-program pemerintah. Hanya saja memang media mainstream kan punya ideologi juga, itu masalahnya. Ideologi jurnalistik itu ideologi yang memang ya kalau dalam 9 elemen jurnalismenya Bill Kovac yang terkenal itu, ya jurnalisme itu berpihak pada kebenaran ya. Artinya kebenaran dalam konteks apa yang diyakini bisa bermanfaat banyak bagi masyarakat umumnya ya. Dia harus berpihak pada orang-orang miskin, pada orang-orang yang tertindas, pada orang-orang yang dimiskinkan, tidak berpihak pada korupsi dan sebagainya. Nah, di situ masalahnya dalam sebuah pemerintahan yang mungkin penuh topeng ya, atau dalam pemerintahan yang memiliki banyak masalah, atau apa ya istilahnya, ya bisa jadi media mainstream itu bikin pilihan, bukan pilihan yang tepat ya, karena media mainstream punya daya kritis. Ya fungsi media itu kan sebagai alat penyalur informasi, juga sebagai alat kontrol ya. Itu peran media massa sebenarnya, dan kita harap itu juga, dan itu juga sebagian berjalan di media sosial juga sebenarnya. Makanya saya sebenarnya orang yang termasuk juga menganggap media sosial itu sebagai media alternatif yang sebenarnya memberikan banyak keuntungan bagi pembangunan sebuah bangsa yang mengarah pada kehidupan demokrasi yang baik ya, karena media baru ini sebenarnya bisa menjadi ruang media alternatif yang bisa menjadi alat kontrol ya sosial, alat kontrol bagi negara. Dan di beberapa kasus kan perubahan sosial politik ya misalnya yang tidak lama di Nepal misalnya ya, itu lahir dari platform media sosial sebagai media alternatif ya. Nah, itu kira-kira teman-teman ya, yang menariknya ya, apa yang paling membedakan antara media mainstream dengan media sosial. Yang paling mendasar adalah media jurnalistik, media yang berbasis pada karya jurnalistik itu media yang memiliki sistem produksi informasi yang sangat ketat dalam validasi data ya, dan juga selalu mengedepankan asas praduga tak bersalah, cover both side, keberimbangan ya. Asas praduga tak bersalah tadi misalnya menghindari trial by the press ya, justifikasi yang melampaui misalnya keputusan hukum di pengadilan ya. Karya jurnalistik tidak boleh mendahului keputusan hukum sebuah institusi yang berwenang ya. Makanya di sana ada asas praduga tak bersalah ya, diduga. Kemudian melindungi narasumber ya, melindungi kerahasiaan narasumber bila itu diperlukan. Kemudian apalagi banyak ya, dilarang menyinggung soal ras dan sebagainya ya.
Kalau kita merujuk pada konsep-konsep jurnalis yang berkembang di Barat ya, di Eropa. Nah, memang kunci dari karya jurnalisme Barat dan Eropa itu kan kemanusiaan ya. Dia hanya sampai di situ. Ya sedikit berbeda dengan kita yang mungkin juga mengenal yang dikenal sebagai masyarakat beragama ya. Juga sampai pada wilayah wilayah transendental ya, wilayah ketuhanan yang transenden. Ada nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat itu yang juga harus dijaga ya. Jadi kebebasan itu dalam konteks masyarakat beragama seperti di Indonesia tidak seabsolut kebebasan yang dianut oleh masyarakat di Barat ya, yang diperkenalkan oleh Barat ya. Jadi ada batasannya. Kebebasan kita itu dibatasi oleh hak orang lain ya, termasuk dalam hak beragama ya, menganut nilai-nilai agamanya. Nah itu yang penting yang saya kira antara karya jurnalistik dan media sosial. Nah kelebihannya ya tentu saja kalau pemerintah menggunakan media sosial dalam penyebarluasan informasi ya, dan dalam penguatan program pemerintah tentu bisa berdampak lebih luas ya, artinya bisa dikonsumsi lebih luas. Meskipun itu tentu masih menjadi pertanyaan, apakah program itu akan mendapat dukungan atau tidak, karena citizen kita citizen itu punya logika sendiri ya. Belum tentu ya, apalagi tadi kita bicara pada konteks media sosial itu kan cerminan personality individu ya dari masyarakat kita ya. Akun-akun itu milik-milik individu yang dikelola secara individu dan mewakili idealisme mereka juga, termasuk dalam melihat konteks kekuasaan dan program-program pemerintah ya. Itu kan kita bisa lihat ya bagaimana sekarang ini. Nah, kecuali misalnya kalau yang dimaksud pemerintah misalnya buzzer ya bisa jadi, tapi itu belum tentu berdampak. Mungkin akan banyak dikonsumsi, tapi pesan ya, kalau dalam riset kan pesan yang menerpa kita itu secara berulang-ulang itu potensi memang untuk bisa diingat, memori kita itu bisa mengingatnya lebih kuat. Tapi belum tentu bisa mempengaruhi cara pandang dan perilaku kita, termasuk sikap politik kita. Nah itu juga harusnya menjadi bahan pertimbangan pemerintah ya. Kalau sekedar pragmatis dan untuk mengukur bahwa oh ya pesan atau program kita ini ditonton banyak orang, misalnya ya iklannya banyak ditonton orang soal misalnya pariwisata ini, tapi kan belum tentu orang mau datang ke sana misalnya, atau belum tentu orang mendukung itu. Misalnya dalam program-program strategis pemerintahan sekarang yang kita kenal misalnya dengan makan bergizi gratis ya, MBG, kemudian Koperasi Merah Putih, kemudian apalagi ya. Pada dasarnya citizen itu punya cara pandang sendiri, punya idealisme sendiri yang itu sangat dipengaruhi pada konsistensi sebenarnya pemerintah dalam memenuhi janji-janjinya di dalam ketika misalnya di dalam kampanye politiknya ya, bagaimana komitmennya, kemudian apakah misalnya yang dilakukan itu berbanding lurus dengan logika dampak yang akan dimunculkan. Misalnya begini ya, pemerintah bicara mau akan memberantas korupsi ya, tapi kan itu hanya dibicarakan begitu saja terus menerus, kemudian ternyata tidak berbanding lurus dalam kebijakan politiknya ya. Misalnya ternyata di dalam pemerintahannya masih banyak orang yang mungkin masyarakat luas melihatnya dari perspektif idealisme masyarakat luas ya,
dianggap tidak memenuhi syarat ya, tapi kan dia memiliki peran yang kuat di situ. Nah, itu masalah. Saya kira itulah citizen ya, dan pada akhirnya juga tidak akan bisa digerakkan begitu saja. Bisa secara praktis bahwa program itu akan dikonsumsi banyak orang, dilihat banyak orang, tapi belum tentu bisa mempengaruhi banyak orang ya. Itu keuntungannya kalau media mainstream ya, juga bisa dipertanggungjawabkan secara moral, secara nilai, mungkin juga secara penggunaan anggarannya ya. Jelas ya, medianya apa, dikelola oleh siapa ya, itu. Kemudian kan ada juga aturan-aturan yang mengikat ya. Beda misalnya media-media sosial seperti ya platform kita ini kan itu ke pribadi ya, meskipun juga pada akhirnya ya kalau ya sangat dipengaruhi oleh idealisme personalnya ya. Itulah media mainstream yang berbeda, sehingga ya media mainstream itu media sosial itu ya seperti dengan kehidupan sehari-hari, pergaulan sosial sehari-hari ya. Apa yang datang dari seseorang individu itu bisa baik, bisa tidak ya, bisa bermanfaat, bisa tidak bermanfaat. Meskipun sebenarnya di media mainstream juga, meskipun sudah pasti itu sebagai sebuah peristiwa yang melalui validasi, tapi media juga kadang punya ideologi politik tertentu ya, punya apalagi kalau misalnya juga berbeda secara nilai dengan kita, dalam konteks mungkin dia menganut kebebasan absolut misalnya ya, sementara kita misalnya tidak, misalnya seperti dalam karya seni ya, mungkin dia penganut paham realis ya, ada surrealis ya, seperti itu juga dalam melihat media ya, mungkin dia realis ya, mungkin kita juga surrealis. Kita melihat bahwa setiap karya itu harus terikat pada nilai. Kalau bagi orang-orang yang menganut paham kebebasan absolut kan tidak mesti ya, tidak harus diikat oleh nilai, tidak harus dikontrol oleh nilai kan. Nah, seperti itu. Nah, banyak perbedaan sebenarnya ya. Tapi itulah ya, tergantung kembali kepada kita semua teman-teman ya, bagaimana kita menggunakan media ini secara objektif ya dan bermanfaat. Kalaupun misalnya dianggap kan dalam melihat sebuah pesan itu kan dia bisa fakta atau tidak, sudah fakta tapi belum tentu dia bisa bermanfaat. Jadi sebuah peristiwa yang terjadi kalau dalam karya jurnalistik itu lagi bedanya kalau media sosial. Kalau dalam karya jurnalistik, sebuah peristiwa, sebuah fakta itu benar-benar fakta tapi belum tentu dia bisa bermanfaat. Nah, biasa dalam jurnalistik itu diolah lagi, divalidasi lagi. Bagaimana, apakah ini pesan layak atau tidak layak? Apakah fakta itu layak atau tidak layak disajikan ke hadapan halayak? Nah, kalau di media sosial kan tidak peduli ya, apalagi kalau individu yang juga tidak punya basic nilai, tidak ada pegangan nilai yang kuat pada dirinya, jadi dia produksi saja setiap konten yang dianggap menurut dia itu berguna bagi dia, punya nilai, bermanfaat bagi dia, tapi belum tentu bagi orang lain ya kan. Dia baik bagi dia tapi belum tentu baik bagi orang lain. Nah, kalau dalam jurnalistik kan baik menurut kita dengan baik menurut orang lain itu coba dipertemukan di tengah-tengah ya. Makanya ada istilah misalnya harus berimbang. Jadi orang yang memiliki kepentingan yang berbeda, berlawanan misalnya secara kepentingan, dan memiliki pandangan nilai yang berbeda, itu diakomodasi dalam sebuah diakomodasi oleh karya jurnalistik ya. Kalau misalnya si A menggunakan saya tidak setuju, dia diakomodasi juga si B. Nah, kalau di media sosial yang buru kecepatan biasanya itu cenderung diabaikan ya. Nah, sehingga biasa pesan itu di media sosial cenderung memang satu arah, sehingga memang kekuatan untuk memvalidasi itu juga terletak pada individu kita. Nah, itu ya teman-teman ya, kalau membahas soal jurnalistik dan media sosial ini ya kurang terstruktur dan sistematis, tapi semoga bisa
bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.